Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi. Kali ini kita akan membahas bagian kedua dari instalasi Nextcloud di server kita. Saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana caranya untuk membuat user dan user permission. Jadi kita nanti akan lihat bagaimana caranya untuk membuat file yang bisa diakses oleh semua orang. Kemudian juga kita akan membuat file yang hanya bisa diakses satu orang. Dan juga kita akan menunjukkan bagaimana caranya untuk membuat file yang bisa diedit hanya oleh sebagian orang saja dan orang lain tidak bisa. Yuk kita lihat bagaimana caranya untuk melakukan itu semua. Ini adalah tampilan awal dari Nextcloud kita. Saya akan login dengan memasukkan username dan password. Admin dengan password yang sudah saya set sebelumnya. Ya, kita mulai login. Salah, sebentar. Ya, ini adalah halaman awal dari halaman desktop dari Nextcloud kita. Ini adalah menu-menu yang ada di Nextcloud kita. Nanti bisa diekspor selanjutnya. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam akun administrasi dulu, akun administrator. Kemudian kita pilih akun. Ini ada daftar akun yang sudah ada, yang ada hanya admin aja. Pertama-tama saya akan membuat grup. Klik tambah. Kemudian kita kasih nama grupnya, misalkan tim IT. Klik tanda panah ke kanan dan tim IT sudah di-create. Kita akan tambah lagi grup, misalkan HR departemen. Klik tanda panah ke kanan dan sudah create grup HR departemen. Coba kita tambah satu lagi. Kita kasih nama grupnya, misalkan FAT. Oke, sudah create. Setelah kita create group, kita akan melakukan create user. Kita kembali dulu ke desktop. Kita klik lagi menu accounts. Kemudian kita akan buat akunnya. Klik new account. Kita klik new account. Kita tambah account name, misalnya saya ketik dulu. Ini ada beberapa menu di bawahnya. Kita masukkan misalkan Budi untuk nama akunnya, passwordnya, email, dan bisa di-set nanti ke grupnya.
display name-nya kita samakan juga namanya Budi. Kemudian passwordnya yang gampang aja, Budi 123. Email optional. Untuk password harus saya revisi dulu. Untuk email optional bisa dilewat dulu atau mau masukin juga nggak apa-apa. Misalkan Gmail kita masukkan. Ini fake email aja nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, untuk set account group kita masukkan Budi di grup misalkan di grup FAT aja kali ya. Kita set di HR dulu. Ini admin kita kosongin dulu, kita jangan masukin dulu. Kuota default aja kosongin. Kita kemudian akan langsung kuota kita set dulu deh, kita set 1 GB aja. Manajernya nggak ada, kita langsung add new account. Kuota ini berguna untuk nanti kalau misalkan kita mau masukin file, jadi dia hanya di limit 1 GB. Dia bisa kita lihat dia di limit 1 GB. Selanjutnya kita akan create akun yang lain. Misalkan kita create namanya Andi, displaynya Andi juga. Password kita masukkan password yang gampang aja. Email flag juga nggak apa-apa, andi@gmail.com. Nah, untuk membernya Andi ini saya masukkan ke tim IT. Kemudian kuotanya saya set di 10 GB. Kemudian create add new account. Sudah kita create namanya Andi. Dan tadi juga Budi udah kita create. Ya, selanjutnya tadi sudah saya buat juga akun yang namanya Ani. Masuk ke hari departemen. Kuotanya saya set di 5 GB. Nah, untuk melihat cara kerja dari Nextcloud ini, saya akan login ke masing-masing user. Saya logout dulu. Ya, saya akan masuk ke salah satu user namanya Ani. Kita masukin password dan kita login. Untuk pertama kali agak lama untuk masuknya. Ya, udah keluar desktopnya. Ini tampilan awal semenjak akun Ani dibuat. Kita klik next aja. Nanti kita tutup saja. Ini hanya introduction saja. Tutup. Kemudian kita akan coba untuk membuat file. Kita klik file, kemudian kita akan coba membuat mungkin folder dulu ya. Sementara kita buat folder dulu. Klik ini, lihat bahwa Ani punya akun 5 GB ya. Ini ada menu share-nya. Kita buat new folder. Kita buat misalkan folder baru, isinya berita HR. Dan klik create. Nah, berita HR udah dibuat. Kita masuk ke dalamnya. Kita akan coba membuat dummy file atau dummy file. Create new text file. Misalkan kita coba ini hanya teks saja, text file. Kita coba buat misalkan
cuti ya, cuti bersama. Kita create ya, template-nya pilih aja yang mana, nggak apa-apa. Create. Nah, ini ada contoh daripada filenya. Kemudian kita klik save. Sudah ada cuti bersama. Ini auto save ya. Oke, sudah ada berita HR folder dengan isinya di dalamnya, isinya cuti bersama. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan sharing file ini ke user yang sudah kita buat. Kita akan share, kita klik internal share, kemudian kita ketikkan namanya. Nah, ini filenya. Kita akan sharing langsung di foldernya aja, jadi tidak hanya filenya aja. Kemudian kita klik tanda orang di situ, kemudian ya ini akun Ani, kemudian kita share ke siapa kita akan share. Kita akan ketikkan misalkan Budi. Nah, udah ada budi@gmail.com. Nah, kita bisa set permission di sini untuk akun Budi. Dia bisa download, bisa read, tapi kita akan centangnya dihilangin untuk create, edit, share sama delete. Jadi dia hanya bisa lihat aja. Kita akan berikan save. Kemudian kita ya bisa kelihatan bahwa ini ada view only. Coba akan kita share lagi ke Andi. Nah, untuk permissionnya kita set juga bahwa ini adalah tidak bisa diedit dan di delete, hanya save aja. Kemudian kita hanya share aja, kita save. Setelah ini kita akan coba untuk beralih ke akun yang lain. Kita logout dulu dari akunnya Ani. Kita logout. Kemudian kita akan masuk ke salah satu akun, yaitu akun Andi. Masukin username sama password. Klik login. Tampilan dashboard. Kemudian kita klik menu file sebelah kiri atas. Bisa dilihat bahwa ada share folder yang namanya berita HR. Kita akan masuk ke dalam, kita lihat filenya. Nah, ini adalah file yang di-share oleh Ani. Filenya tidak bisa diapa-apakan, hanya bisa dilihat aja, tidak bisa diedit sama delete, hanya bisa download aja. Ini juga menunya ada untuk edit atau delete. Kita akan coba ke user yang lain. Kita logout dulu. Kita masuk ke usernya Budi. Masukin password. Kemudian kita login. Ini tampilan awalnya. Agak lama tadi karena baru di-create usernya. Kita akan next aja seperti yang tadi. Ini ada akun Budi. Kemudian kita akan masuk ke menu file. Kita lihat sudah ada folder berita HR. Kita masuk ke dalam, kita buka file cuti bersama. Sama juga tidak bisa diedit ataupun di delete, hanya bisa dilihat saja atau di download. Kita akan logout lagi. Sebentar, kita masuk ke dashboard dulu aja.
akun Budi ini kita akan coba untuk membuat file yang lain. Misalkan kita coba dulu untuk buka klik new dulu untuk membuat folder baru. Ini yang membuat Budi ya. Kita create folder misalkan progress report atau progress pekerjaan. Kita create. Nah, progress pekerjaan udah tercreate. Kita akan masuk ke folder progress pekerjaan. Kita set dulu untuk akunnya. Kita set Ani untuk user permission-nya. Ani tidak bisa create, edit, sama share di folder progress pekerjaan. Kita save share. Kemudian kita set Andi dan custom permission-nya kita bisa centang semua. Kemudian kita save. Kita buka folder progress pekerjaan, kemudian kita klik new. Kita buat teks baru, kita kasih sampelnya misalkan progress pekerjaan. Klik create. Kita pilih yang mana aja, create. Nah, ini adalah progress pekerjaan, file progress pekerjaan yang tadi sudah kita create. Nah, saya akan kasih contoh, misalkan saya sebagai Budi bisa edit. Dan kita save dan kita akan keluar. Kita akan langsung keluar dari akunnya Budi. Ini dia, bisa kita keluarin dulu. Kita keluar dari akunnya Budi. Kita lihat dulu share-nya. Andi can edit dan Ani hanya view only. Nah, kita akan lihat. Kita logout dulu. Kita masuk ke akunnya Ani. Kita masukin password. Tadi Ani hanya bisa view ya, tidak ada edit sama delete. Kita login. Ini akunnya Ani ya. Kemudian kita masuk ke bagian file. Kemudian saya akan buka tadi progress pekerjaan. Ini adalah file progress pekerjaan, dummy aja. Nah, ini kalau diklik pun akun Ani tidak akan bisa mengedit file ini berdasarkan user permission yang tadi ya. Ani tidak ada menu untuk yang lain kecuali download sama create. Kita akan coba untuk logout dulu. Kita akan login ke akunnya Andi. Username sama password kita login. Kemudian kita lihat files. Kita akan masuk ke menu folder progress pekerjaan. Kita lihat menunya. Nah, ini ada bisa lihat rename, kemudian delete juga bisa, edit lokal juga bisa. Nah, inilah kelebihan dari Nextcloud. Kita buka progress pekerjaan, kita akan coba edit. Kita enter. Saya akan tuliskan saya bisa edit untuk membuktikan bahwa saya bisa edit. Nah, kelihatan dalam kurung Andi. Ini auto save ya, udah langsung ke save. Saya lihat lagi ya, saya bisa edit. Kita akan ya, ini akun Andi bisa edit. Kita akan logout. Kita akan bisa masuk ke Budi, kemudian username sama password, login. Passwordnya salah, ulangi. Ya, kita lihat di file, kemudian folder progress pekerjaan. Di progress pekerjaan bisa kita lihat bahwa akun Andi bisa mengedit file tersebut. Ya, kita logout dulu.
Nah, itulah rekan-rekan sekalian contoh daripada menu yang ada di Nextcloud. Bagaimana caranya satu file bisa diedit oleh semua orang atau ada sebagian orang, atau enggak satu file hanya boleh diedit satu orang dan yang lain hanya bisa view. Itu hanya salah satu dari sekian banyak kegunaan dari Nextcloud. Nanti kita akan lanjut lagi bagaimana Nextcloud ini bekerja untuk menunjang produktivitas kita sehari-hari. Demikian dulu video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Silakan klik like dan share apabila suka, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk melihat video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.